30.000. Sebelum siya melepaskan pernyataan ini semua, cuma satu yang saya mau cakap. Teruskan. Satu saja. Pemilihan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Siap sedia. Pemimpin gereja ini, dia tidak salah pilih. Akan sini nasi mah, ini nasi, beri hati mah, gimana? Primitas ekretiva, terima-imu. Inilah murahan baru untukmu. Patahkan dinding kreativa. Saya mau keyboard saja dimainkan, yang lain saja. Saya mau keyboard saja, cari yang lain saja. Pada petang tadi saya berdoa. Sebelum saya ingin mengatakan sesuatu, pertama kali saya ingin mengucapkan, saya minta maaf. Saya minta maaf sedalam-dalamnya hati saya. Mungkin dengan cara Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, ramai warga dan tetangga, saya betul-betul minta maaf. Ini yang saya doakan petang tadi. Dan Roh Kudus mengatakan kepada saya, ini adalah penumpangan terakhir buat saya.
kembali kepada yang asal, yaitu kepala sidang kita. Dia yang akan melaksanakannya. Dan buat sementara waktu ini, saya akan berhenti. Saya betul-betul minta maaf. Dan ini adalah penerbangan terakhir buat saya. Roh Kudus sendiri mengatakan, dan saya akan ingin memperbetulkan lagi kehidupan saya di hadapan Tuhan. Saya berdoa, maaf saya Tuhan, jika mungkin ramai yang tidak dapat menerima dengan teguran kasar, tapi itu bukan dari saya. Bukan dari saya. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi, saya betul-betul minta maaf. Dan saya sudah minta Tuhan untuk mempersiapkan diri saya. Ini adalah penerbangan terakhir buat saya. Sebab saya tidak mau Bapak Yuli terlepas ini pengurapan. Dia harus menerimanya. Dan juga Ibu Lodi. Dan beberapa hari saya akan senyap. Sebab banyak lagi yang saya perlu pelajari. Mungkin dengan perkataan saya saya minta maaf. Dari dalam hati saya minta maaf. Dan semuanya akan kembali kepada kepala sidang kita. Terima kasih semua yang telah menyokong saya dalam segi fisikal dan alam roh. Saya sangat mengucap terima kasih. Hanya Tuhan yang dapat membalas kamu semua. Terima kasih. Ada mau cakap apa ini? Ada mau cakap? Ya. Dia sedang mempersiap diri dia. Ya, jadi semua jemaat paham sudah. Ya, memang begitu. Teguran Tuhan memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi kita harus berdoa supaya kalau akan datang Tuhan melakukan pekerjaannya seperti itu, harus jemaat semua paham. Dia tidak akan berhenti itu. Begini ya, sebab ini Roh Tuhan ini dia bermula melawat di saya sebagai ibu. Jadi permintaan saya kepada Tuhan supaya keluarga saya itu dipulihkan. Ya. Setelah ini doa kami sesi rumah, kami minta tanda sebenarnya. Dalam kita bergelombang keadaan begitu, kami minta satu barang tanda perjuangan yang kami bawa untuk melintasi setiap cabaran seperti khotbah tadi. Akhirnya suatu ketika anak saya si N yang berdoa, tiba-tiba keluar dalam teleponnya seperti yang dia sudah saksikan itu, keluar dari teleponnya itu ini tabut. Dalam masa peperangan ini tabut penting. Dalam peperangan kita juga begitu. Sebab hukum Tuhan itu ada di dalam.
Jadi ini tabut sentiasa ada di hadapan, diangkut oleh suku kaum Lewi. Tabut sudah ada di dalam bait Tuhan. Berarti hidup kita tidak sama lagi seperti dulu. Dia akan mengangkat kita level ke level. Dulu seperti khotbah tadi, bangsa Israel itu berada tawanan di Mesir. Sebab karena mereka mencari makanan pada ketika itu. Dan kamu sendiri baca dalam Alkitab, saya tidak berpanjang saat kita ambil masa untuk sedikit saja. Jadi pekerjaan Tuhan itu sudah melawat kita semua. Roh Kudus sudah bekerja, para malaikat sudah turun di sini. Apalagi kita mau cari? Hah? Jangan kita seperti itu bangsa Israel tegar tengkuk, banyak mati di padang gurun. Jangan sampai terjadi itu kepada kita. Baru kita belajar tadi itulah. Lain cakap lain, kau punya jawab. Sekarang Tidak boleh sudah. satu gelombang Roh Kudus yang bekerja dahsyat di tempat ini sebenarnya. Ini bukan suatu alam yang biasa-biasa membawa kita. Tetapi kalau kita tidak membawa di dalam hati kita yang benar-benar menanti juru selamat itu, kita akan gagal. Sebab di mata kita sendiri melihat pekerjaan yang ajaib sudah. Saya sendiri jemaat Tuhan, berapa sudah hari sejak Roh Kudus pribadi Tuhan Yesus melawat saya sampai sekarang, saya tidak selera makan. Kami seisi rumah. Biasanya kami makan roti, minum begitu saja. Sebab ada sesuatu di dalam badan kami yang masuk. Saat itu kami menjalankan setiap misi Tuhan itu, apa yang Tuhan mau. Jemaat Tuhan, kamu sudah mendapat semua urapan. Bahkan yang bukan saja Roh Kudus yang bekerja badan kamu, firman sudah ada. Malaikat sendiri yang meneguhkan. Apalagi kita mau cari ini? Marilah kita masuk ke alam yang level lebih tinggi supaya kita masuk pengangkatan. Kamu tidak mau menangkat? Ini bahaya kalau kita kasih berhenti pekerjaan Roh Kudus ini, bahaya. Sebab ada sesuatu yang Tuhan mau buat kepada kita semua masing-masing. Pribadi lepas pribadi, ada istimewa yang Tuhan mau buat kepada kita. Sudah dia kasih masuk, tapi kita yang tidak paham. Sebab itu malam ini begitu perkataan Roh Kudus. Sebab kita itu penyebabnya. Kita mau tolak itu Roh Kudus. Bahaya kita kalau kita sudah tolak. Sangat bahaya. Bukan kita lihat lagi gereja besar, tahu. Tapi seperti itu khotbah yang tadi, pikirkanlah itu, serahkan kepada anaknya. Oke. Ini begini ya. Oke. Masa saya di rumah, Tuhan Yesus bawa saya yang masa malam Rabu tuh, malam Rabu Kamis. Jadi saya tidak tidur satu malam. Syukur si Ezra tidur. Tuhan Yesus bawa saya. Dia kasih tahu saya kenapa itu malaikat datang. Dia kasih tengok saya dari sebelum kami ada di bumi. Baru gembala sedang dari ibu gembala. Dia kasih tengok saya layar video. Macam mana keluarga ini ada. Dia kasih tengok saya. Dia bawa saya di dalam alam. Dia kasih tengok saya. Saya tidak tidur satu malam tuh yang hari Kamis tuh. Malam Kamis saya tidak tidur sampai pagi. Dia kasih tahu saya, dia bilang, kenapa malaikat itu datang?
Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan, Kau kasih bagi saya satu hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan. Apa penyampaian dia tentang ini tahun 2025? Jadi dia kasih tinggal saya tentang Reboot Angel. Reboot Angel bilang tahun 2025 ini dia akan mengirim malaikat dia untuk melindung dan membawa setiap orang-orang benar ke tempat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Jadi saya akan buka di dalam Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 20. Ini yang firman Tuhan tadi pagi. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi dia kasih tunjuk saya kehidupan adik saya, Itel Reda. Sebelum saya lebih mendalam di firman Tuhan, saya ingin bersaksi tentang pribadi dia yang Tuhan Yesus kasih tinggal saya tentang dia. Jadi semua jemaat tahu tentang perkara apa yang berlaku dalam gereja ini. Saya tahu. Saya percaya tidak yang tidak tahu. Jadi Tuhan Yesus perlihatkan saya dia punya pribadi. Dia bilang, sejak dari dalam kandungan aku sudah memilih dia. Aku sudah memilih dia. Aku sudah meletakkan suatu rohku, bermakna roh Tuhan, bukan saja Roh Kudus. Tapi karunia ini berbeza dengan apa yang karunia ada dalam gereja ini. Sebab level yang ada dalam pribadi dia itu jarang, sangat jarang. Sangat tidak boleh diberi secara suka hati. Tetapi gembala sidang dan ibu gembala dia kasih perlihat saya betapa sengsaranya ibu gembala sidang melahirkan adik saya itu Reda. Dia hampir buta. Dia kasih tengok saya video. Saya tidak tahu keadaan, tapi dia kasih tengok saya tuh video. Lepas itu dia bilang, kenapa? Dia bilang ibu gembala merasa sangat terseksa semasa dia melahirkan anak ini. Dia bilang, sebab dia bilang anak yang di dalam kandungannya ini dia bilang bukan yang biasa-biasa. Aku sudah menaruhkan roh malaikat yang ada dalam pribadinya itu. Aku sudah menaruh rohku sebelum dia dilahirkan. Dia dibentuk dalam kandungan. Dan Tuhan Yesus telah menaruh rohnya sedia. Karena dia melihat bahwa gereja ini memerlukan makhluk yang kudus daripada sorga untuk apa? Penghakiman bermula dari rumah Tuhan sendiri. Dia sudah memilih. Sebenarnya dia sudah tidak ada, dia sudah mati. Kami bermain masa itu, saya masih kecil, jadi kami bermain di atas katil. Jadi dia jatuh, dia masih kecil, kepalanya duluan, boom. Saya masih budak, saya pun masih budak, dia pun masih budak. Tuhan Yesus bilang sebenarnya dia sudah tidak ada, tetapi roh yang aku taruhkan di dalam dirinya itu sejak dari dalam kandungan, sejak dia dibentuk di dalam rahim ibumu, dia bilang itulah yang menyelamatkannya. Sebenarnya dia sudah lama tidak ada, tapi roh Tuhan itu yang membuatkan dia ada sehingga pada saat ini. Jadi malaikat yang ada dalam pribadinya itu bukan malaikat yang biasa-biasa. Sebab itu kenapa dia boleh mengontrol malaikat Mikael, Jibrail, Serafim, Uriel, dan malaikat lain-lain. Kamu mau tahu apa nama malaikat yang ada dalam pribadi dia itu?
Malaikat yang ada dalam pribadinya itu adalah malaikat Metatron. Metatron itu merangkumi seluruh malaikat. Dia berhak untuk menjemput siapapun malaikat. Dan dia sejenis makhluk yang boleh hidup seperti manusia. Kamu ingat zaman zaman Abraham dan zaman Lot, Henok, semua malaikat kan berubah seperti manusia kan? Kamu pikir sekarang tidak? Kamu sudah dengar firman tadi pagi. Dan urapan yang ada pada dirinya itu adalah urapan Nabi Henok. Kenapa dia boleh dapat itu? Tuhan Yesus sudah tetapkan dari sejak dalam kandungan. Dia sudah beritahu saya. Dia bilang, kenapa dia meletakkan itu? Sebab suatu hari nanti gereja ini memerlukan. Sebab gereja ini tidak mampu mengundang hamba Tuhan yang luar biasa. Macam John Enosike, John G. Wiseman, Harry Wiseman, Daniel. Semua tidak dapat kita jemput di sini. Sebab Tuhan Yesus tahu kita punya kekurangan, kelemahan kita di dalam jasmani, keuangan. Tuhan Yesus tahu. Itulah kenapa dia mengirim itu malaikat kudus. Metatron itu adalah salah satu kedua Yeshua. Apa bilang firman Tuhan tadi pagi? Dia berhak untuk mengampuni atau tidak mengampuni kamu. Main-main loh. Dia berhak. Sebab rohku sudah ada sama dia, bilang Tuhan Yesus. Sebab Metatron itu adalah ketua kepada seluruh para penghuni malaikat yang ada di sorga maupun kerajaan neraka. Semua dia tahu, dia ketua. Metatron paling terbesar. Kenapa Tuhan Yesus aktifkan sudah? Dia bilang, selama ini aku tidak mengaktifkan. Sebab dia tengok yang gembala sidang masih boleh masih boleh handle, mengawal. Tetapi gereja ini makin dekat kedatangan Tuhan, makin berleluasa. Roh jahat sedang menghantam semua jemaat. Jadi Tuhan Yesus bilang, dia berdoa, semasa kami satu keluarga menghadapi, semua jemaat tahu apa yang berlaku dalam gereja ini. Tuhan Yesus kasih dengar saya dia punya doa. Tuhan Yesus, kau tolong saya punya Bapak, hambamu, kau tolong saya punya kakak Niravani. Kau kasih tunjuk kebenaran Tuhan Yesus, tolong. Dia berlutut, dia berdoa. Sebab selama perkara itu berlaku, dia tidak buka mulut. Dia diam. Sebab dia tahu, dia bilang, siapa saya? Saya buka mulut pun semua orang tidak percaya saya. Saya punya gaya begini, saya punya perangai begini. Santainya saya ditegur. Siapa mau percaya saya? Tapi dia bilang Tuhan Yesus, dia tidak tahu. Pada masa itu aku sudah menjawabnya, dia bilang. Tuhan Yesus kasih tahu saya jawaban Tuhan pada masa dia berdoa itu. Tunggu anakku, sabar, tunggu waktunya. Aku sedang menunggu sesuatu. Aku sedang ingin mempersiapkan sesuatu. Tunggu waktunya. Tapi masa itu bahasa malaikatnya belum diaktifkan. Jadi saya tidak tahu yang Tuhan Yesus suruh saya buat ini. Sekali ini sampai aktif.
tinggal beberapa lagi yang tertinggal, bilang Tuhan Yesus. Pada masa itu tinggal beberapa lagi. Itulah dia mengaktifkan malaikat itu, sudah makhluk yang kudus dari surga, bukan malaikat level biasa-biasa. Itulah level malaikat Henokh. Henokh guna untuk menembus alam dengan berubah seperti Metatron. Kalau kamu mau tahu, itulah Metatron. Henokh tembus alam. Selama berapa ratus tahun Tuhan Yesus membawa dia, sehingga dia lelah, penat. Dia tidak boleh membawa tubuh badan jasmani ini. Dia harus berubah seperti mereka, malaikat. Jadi Tuhan Yesus bagi dia malaikat Metatron sama Henokh. Jadi itulah yang ada sama dia. Itulah, kamu jangan heran kenapa dia boleh panggil Rafael, dia boleh panggil Jibrail, dia boleh panggil Mikael. Sebab dia berhak. Tuhan Yesus sudah tetapkan dia untuk itu. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberi, Tuhan Yesus menurunkan malaikat Metatron untuk siapa yang dikehendakinya. Bukan secara suka-suka. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Kamu bayangkan, kuasa Tuhan itu kita harus mendengar. Kita harus mendengar. Kita belum pernah pijak surga, hanya melihat. Kalau iya penglihatan, iya, kita memang melihat, tapi kita belum sepenuhnya tinggal di sana. Belum sepenuhnya. Begini ayah. Belajarlah kita menerima makanan keras. Sampai bila kita mau menerima susu? Kamu menunggu, oh gereja besar. Iya. Sebenarnya itu sudah lama ada kalau kamu mau tahu. Cuma saya mau cakap. Itu sudah lama ada sebenarnya. Tapi kita sentiasa menerima susu. Sebab bila ada jemaat sakit hati, minta maaf lagi semua pemimpin. Minta maaf lagi. Sebab tidak boleh terima keras. Sentiasa orang atasan itu harus minta maaf. Sebab tidak boleh terima 100% apa yang difirmankan. Dorang tidak dapat terima. Sampai bila? Tapi ikut iman kamu masing-masing lah. Kalau kamu mau ya gereja besar, ikut iman kamu. Memang Tuhan yang jalankan. Tapi kalau kita masih menerima susu, kamu bilang pastor mau kasih puting tuh kalau begitu. Jadi setiap kali sembahyang bilang pastor, semua masuk bawa puting. Ya. Tidak dapat menerima makanan keras. Itu saja dari saya.